Halo Sobat Cendekia, salam Cendekia. Ketemu lagi dengan saya, Mentor Tawian Cendekia. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tes karakteristik pribadi atau TKP untuk seleksi kompetensi dasar atau SKD bagi kalian yang akan mempersiapkan SKD CPNS, Sekolah Kedinasan, TKD Akademi Militer tahun 2026. Simak video ini baik-baik, boleh catat, boleh simpan video ini agar teman-teman bisa mempelajarinya kembali. Dan agar teman-teman tidak ketinggalan informasi dan konten edukasi dari kita, subscribe akun YouTube kita, kunjungi akun media sosial kita. Kita akan berinteraksi di sana dan kita akan belajar bersama-sama di sana di tabihancendekia.co dan YouTube kita Tabihan Cendekia. Begitu teman-teman. Baik, kita akan membahas tes karakteristik pribadi. Pertanyaannya adalah, seberapa pentingkah TKP dalam penilaian SKD? Itu menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena banyak peserta SKD yang menganggap remeh soal TKP. TKP itu mudah kok. TKP itu ya kita pilih aja positif. Anggapan semacam ini menurut saya adalah keliru. Kenapa demikian? Karena TKP itu menjadi salah satu penentu apabila total nilai TWK dan TIU sama. Maka ya TKP menjadi penyelamat di situ. Apabila seluruh total nilai itu sama antara si A dengan si B, maka TKP menjadi penentu dalam perankingan, teman-teman. Maka dari itu saya anjurkan persiapkan nilai TKP dengan baik dan jangan pernah anggap remeh soal yang dianggap mudah. Kenapa demikian? Karena dia mudah, pasti dia menjebak. Begitu logikanya, teman-teman. Baik, kita lihat. Jadi di dalam sistem perankingan atau nilai TIE atau seri dalam mengurutkan prioritas, jika nilai total peserta itu sama, maksudnya antara si A, si B, si C itu nilainya sama totalnya, ya kan? Nah, total nilai SKD itu dia adalah gabungan dari TWK, TIU dan TKP, kan gitu ya. Jadi TWK, TIU dan TKP itu adalah perankingan gitu ya. Jadi dia diurutkan dari ini, dari jumlah nilai TWK-nya berapa, kemudian nilai TIU-nya berapa, nilai TKP-nya berapa. Dari ketiga ini mana yang lebih tinggi gitu kan? Ini mana yang lebih tinggi, itulah yang diurutan lebih atas, teman-teman. Iya kan? Nah, tetapi pertanyaannya, jika TWK, jika TIU dan TKP totalnya sama, maka bagaimana sistem perankingannya? Nah, jika nilai total sama nih, nilai totalnya sama, maka dilihat dari TKP. Ya, maka dilihat dari TKP terlebih dahulu tuh. Terlebih dahulu dilihat dari nilai TKP. Peserta dengan TKP yang lebih tinggi akan mendapatkan peringkat lebih tinggi juga. Jadi nilai TKP yang lebih tinggi akan ada di posisi 1, yang lebih rendah itu di posisi 2, begitu seterusnya, teman-teman ya. Maka nilai TKP itu sangat berpengaruh. Selanjutnya, jika nilai TKP-nya masih sama tuh, jadi misalnya sama-sama 200 nilai TKP-nya. Kalau nilai TKP-nya sama-sama 200, Kak, gimana? Ya kan? Kalau TKP-nya masih sama nilainya, maka itu dia akan dibandingkan lagi dengan nilai TIU atau tes intelijensi umum. Nilai TIU yang lebih tinggi, dia akan diunggulkan atau dia akan di atas kalau TKP-nya masih sama. Nah, kalau TIU-nya masih sama juga, gimana Kak? Kalau TIU-nya masih sama, maka selanjutnya dibandingkan lagi dia dengan nilai TWK. Gitu kan? Jadi skor TWK yang lebih tinggi akan mendapatkan prioritas di atas, gitu teman-teman. Nah, jika semuanya masih sama, TWK, TIU, TKP-nya masih sama, maka bagaimana cara penilaiannya gitu kan? Nah, itu tergantung peraturan instansi ya. Tapi pada umumnya untuk penentuan lulus atau ranking, ya kan, itu ditentukan oleh instansi kriteria lanjutannya apa. Tetapi biasanya itu kriteria tambahan namanya ya, itu kriteria tambahan apabila ketiga sub materi itu sama, maka ada kriteria tambahan. Biasanya itu IPK tertinggi atau usia tertinggi itu akan penentu dia urutan atau ranking atau seri tadi, teman-teman ya. Jadi urutan prioritas itu ditentukan dari situ.
Maka dari itu, kalau teman-teman tadi beranggapan, TKP itu mudah kok, nggak perlulah belajar terlalu gimana gitu kan. Atau TKP itu bisalah belajar-belajar di situ gitu kan. Atau TKP itu tinggal cari positif. Teman-teman jangan keliru, tadi sudah saya ingatkan di awal, banyak orang menganggap seperti itu soal mudah kan TKP. Tetapi ingat, karena dia mudah pasti dia menjebak. Itu yang harus teman-teman. Menjebak dalam artian pilihannya itu bernarasi yang hampir mirip atau kita menduga itu benar semua, opsi A, B, C dan seterusnya. Maka itu teman-teman harus jeli. Nah, untuk teman-teman supaya lebih jeli, kita akan lihat contoh soalnya, ya kan? Nah, di sini aku kasih gambaran bahwa ini adalah soal TKP sekali tahun 2026 kemarin, tentang materi jejaring kerja. Apa saja materi TKP? Nah, teman-teman boleh lihat, boleh scroll di bawah, ada kita sudah membahas materi TKP. Nah, kita lihat contoh soal ini. Dian diberikan posisi baru oleh pimpinan sebagai auditor internal yang harus sesuai dengan standar operasional prosedur di berbagai supaya proses produksi lebih sesuai dengan standar mutu. Dian perlu memilih cara yang tepat supaya berbagai divisi mau untuk bekerja sama dan audit internal dapat berjalan dengan baik. Tindakan yang sebaiknya dilakukan Dian, ingat teman-teman, ini soal apa? Ini soal jejaring kerja. Jadi TKP itu teman-teman mudah sebenarnya, benar kalau kita berhasil menemukan kata kunci, gitu kan. Jadi kata kunci itu menjadi modal, teman-teman. Kalau kita berhasil menemukan kata kunci, maka TKP itu memang mudah ya. Nah, maka bagaimana cara mengerjakannya ini? Gitu kan. Yang A, mengurangi durasi rapat antar divisi dengan menentukan dahulu poin-poin penting yang akan dibahas supaya tidak mengganggu jadwal produksi. B, berkoordinasi dengan masing-masing supervisor sebagai penanggung jawab. Ya, kelengkapan pengawasan terhadap berjalannya pekerjaan. Yang C, memberikan pelatihan kepada setiap divisi sesuai dengan tugas kerja yang diberikan. Yang D, meminta semua staf masing-masing divisi untuk membaca standar tertulis yang berlaku, baik yang lama maupun yang versi terbaru. Yang E, menegur staf yang melanggar standar mutu dengan teguran lisan dan bertingkat jika kesalahan tersebut dilakukan berulang oleh staf yang sama. Jadi ini kan kalau kita lihat agak sedikit mengecoh, mana kira-kira jawaban yang benar. Jadi kata kunci untuk jejaring kerja ini yang harus teman-teman catat, teman-teman ya. Jadi kata kunci untuk jejaring kerja itu ya aku kasih 5 ini supaya teman-teman lebih mudah memahaminya, oke? Nah, jadi mana dia? Pertama, mengutamakan kepentingan bersama, itu kata kuncinya. Ya, atau kesuksesan tim. Jadi dia tidak boleh individualisme karena namanya saja sudah jejaring kerja. Berarti dia harus bisa memiliki rasa kelompok kebersamaan, itu namanya jejaring kerja. Maka kata kunci pertama adalah mengutamakan kepentingan bersama, kesuksesan tim. Yang kedua, kemampuan dan kemauan bekerja sama. Ini tadi yang saya sampaikan, bekerja sama intinya dalam penyelesaian tugas, tidak boleh individualis, gitu kan? Yang selanjutnya yang nomor 3, peduli terhadap rekan kerja, baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Maksudnya gimana? Misalnya nih dia ada di soal itu, kita mau berangkat kerja, tapi menemukan teman kita sedang, kita katakanlah jatuh di jalan. Maka tindakan apa yang harus kita lakukan? Dibuat nanti kalau di TKP itu ada di soal pojok kanan atas jejaring kerja misalnya. Ya kan? Pasti ada itu nanti dikasih tahu. Nah, kalau itu adalah jejaring kerja, maka kita harus peduli, kita harus membantunya. Bukan berarti karena dia di luar tempat kerja kita biarkan, atau sebaliknya di tempat kerja misalnya kamu biasanya bertegur sapa dengan rekan di sampingmu bernama Nadia, tapi pagi ini dia tampak murung dan tidak menegurmu. Maka sikapmu sebagai aparatur negara adalah misalnya begitu soalnya. Nah, jadi kita harus peduli kalau teman kita murung atau kita anggaplah punya masalah, maka kita setidaknya bertanya atau memberikan solusi. Itu lebih baik teman-teman ya. Maka kata kunci berikutnya adalah berorientasi kekompakan dan kesuksesan bersama. Itu ya teman-teman. Teman-teman catat ini, teman-teman paham ini. Nah, secara luas memberi manfaat. Jadi dia tidak mementingkan atau berdampak saja pada kepentingan individu, tetapi lebih kepada kepentingan instansi dan banyak orang.
Itu kata kunci yang teman-teman harus kuasai di dalam menyelesaikan soal jejaring kerja. Gitu teman-teman ya. Oke, maka berkaitan dengan kata kunci tadi, mana jawaban yang benar? Teman-teman boleh simpulkan. Coba kita lihat. Mana yang menunjukkan kemampuan bekerja sama? Mengurangi durasi rapat antar divisi dengan menentukan dahulu poin-poin yang akan dibahas. Gak ada kan kerjasama, maka ini salah. Berkoordinasi dengan masing-masing supervisi sebagai penanggung jawab masing-masing divisi untuk memastikan kelengkapan dokumen. Nah ini berkoordinasi nih, berarti ada bekerja sama. Nah ini boleh jadi tuh. Memberikan pelatihan kepada setiap divisi sesuai dengan tugas dan kerjasama diberikan secara berkala. Nah ini juga bisa ya, tapi ini lebih kepada memberikan pelatihan kepada setiap divisi. Jadi dia melibatkan pihak ketiga, ya. Nah selanjutnya meminta semua staf masing-masing divisi untuk membaca. Jadi stafnya disuruh membaca tuh. Berarti tidak ada koordinasi kan, berarti tidak ada kerjasama. Sudah baca aja masing-masing gitu misalnya. Itu kan menunjukkan bahwa kita hanya perintah doang tuh. Maka ini salah kan? Salah. Menegur staf yang melanggar standar mutu dengan teguran lisan dan bertingkat salah. Tidak ada kerjasama. Kalau katanya tadi untuk meningkatkan kinerja, standar kinerja atau mutu berbagai divisi, apa yang harus dilakukan? Maka jelas jawabannya adalah bola. Jawabannya adalah bola, teman-teman. Berkoordinasi dengan supervisor. Nah, jadi kalau di TKP itu teman-teman perlu saya ingatkan semua ini ya, semua opsi ini punya nilai. Jadi sekali-sekali jangan sampai dikosongkan. Usahakan untuk mengisi dan carilah yang menunjukkan kata kunci tadi yang saya kasih tahu. Jadi semua nilai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tinggal lagi kita mencari mana yang nilai 5. Maka nilai 5 tadi seperti yang saya sampaikan, nilai 5 itu adalah B. Gitu kan? Nilai 4 mana coba? Nilai 4 yang mana teman-teman? Nilai 4 itu jelas C kan? Memberikan pelatihan. Nilai 3 yang mana? Meminta staf masing-masing divisi itu nilai 3. Iya kan? Menegur staf, mengurangi durasi rapat antar divisi. Yang mana tadi? Iya. Mengurangi, ya kan? Itu 2, ya kan? Ini menegur. Gak ada koordinasi, langsung ditegur. Maka itu 1. Ya kan? Sebagaimana yang ada di pembahasan ini teman-teman. Jadi yang benar itu adalah bola. Kayak gitu kan? Jadi intinya gitu teman-teman. Teman-teman jangan terlalu sepele atau menganggap remeh mudah TKP. Sementara opsinya itu bisa seperti ini, gitu. Ya kan? Jadi kata kunci ini yang perlu harus teman-teman ingat dan kuasai. Oke teman-teman, ada 6 materi TKP itu sudah kita bahas di konten kita, di video kita sebelumnya. Nah, untuk sebagai latihan teman-teman, kita juga sudah menyediakan jejaring kerja nih. Ini soal jejaring kerja, teman-teman boleh kerjakan di rumah. Silakan share jawabannya di kolom komentar. Boleh teman-teman ikuti akun media sosial kita di tabiancendekia.co dan juga di kolom komentar video ini. Kira-kira jawaban apa yang benar? Berhubungkan dia dengan kata kunci tadi ya. Jadi jangan tiba-tiba memanggis kan. Tiba-tiba memanggis itu artinya mana yang benar apa ya, positif ya, mana yang baik ya, langsung dipilih gitu. Tapi enggak, kata kunci ini harus digunakan. Oke. Aku bacakan soalnya nih. Fadlan adalah seorang konsultan yang antusias dengan pekerjaannya, yang menangani berbagai jenis kasus para klien. Lalu klien yang punya sifat tidak terlalu mau terbuka dengan kasusnya dan ingin konsultan yang peka. Tindakan yang perlu Fadlan lakukan untuk menjaga hubungan baik dengan klien tersebut adalah apa yang harus dilakukan Fadlan. Nah, itu jejaring kerja. Kata kuncinya tadi sudah saya sampaikan. Teman-teman boleh kerjakan, jawab di kolom komentar. Gitu ya teman-teman. Soal ini lagi-lagi adalah soal TKP SKD tahun 2026. Oke, itu tadi dia mengenai jejaring kerja. Teman-teman saya ingatkan, catat kata kunci ini, gunakan dia sebagai alat bantu ketika mengerjakan soal jejaring kerja. Nah selanjutnya kita akan bahas soal yang kedua nih teman-teman. Soal kedua ini adalah soal TKP SKD Sekolah Kedinasan 2025. Ini terbaru nih teman-teman ya. Teman-teman jangan sampai ketinggalan ya tentang update soal-soal terbaru kita. Baik, kita lihat soalnya. Anda mengadakan sebuah acara perjamuan dalam rangka merayakan kelulusan wisuda kakak Anda dengan mengundang tetangga dari berbagai suku dan agama, ya kan? Dalam perjamuan tersebut akan disediakan masakan dari daging ayam, daging sapi dan ikan kerapu. Akan tetapi, muncul masalah di sini.
Anda mengundang salah satu tetangga yang ternyata tidak boleh makan ikan kerapu. Apa sikap terbaik Anda lakukan untuk menjaga hubungan harmonis dengan tetangga? Ini soal bukan jejaring kerja lagi, ini soal sosial budaya. Ya, kata kunci sosial budaya itu adalah hubungan sosial kita, ya kan, sebagai masyarakat majemuk. Itu ya. Maka gunakan kata kunci. Setiap materi TKP punya kata kunci, teman-teman. Nah, untuk sosial budaya kata kuncinya apa ya? Nah, ini sosial budaya ini kata kuncinya 5 ya, juga saya kasih. Apa dia? Yang pertama, menerima perbedaan budaya. Jadi dia menerima perbedaan budaya dan agama orang lain. Intinya Bhinneka Tunggal Ika lah, kira-kira gitu ya. Berbeda-beda tetap satu, bisa hidup harmonis di tengah keberagaman. Itu kata kunci pertama. Yang kedua, mampu berinteraksi sosial yang baik dalam masyarakat majemuk, ya kan? Jadi ada nanti soalnya kamu adalah ASN yang baru saja ditempatkan di suatu desa terpencil yang masih kuat akan nilai-nilai adat dan budayanya. Maka sikap kamu sebagai ASN yang baru di tempat itu adalah gitu kira-kira. Nah, kita harus bisa berinteraksi sosial. Kita tidak boleh hanya pulang kerja itu jawaban salah. Justru kita harus bermasyarakat di situ, ya. Itu kata kunci kedua, teman-teman. Kata kunci ketiga adalah memiliki kemampuan untuk mempelajari budaya orang lain. Jadi, selain menerima, kita harus juga mau mempelajari, ya. Itu kata kunci untuk sosial budaya. Selain menerima, juga mau untuk belajar, gitu ya. Selanjutnya, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang baru tadi ya. Mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, berinteraksi sosial yang baik, ya. Memiliki rasa empati terhadap sesama. Ya, empati itu lebih tinggi dari simpati ya. Kalau simpati itu misalnya ada orang jatuh, terus kita bilang, aduh ibunya jatuh kasihan ya, itu namanya simpati. Kalau empati itu kita berhenti, kita tolong, kita bantu ibunya, itu empati. Ada action di situ teman-teman. Ada tindakan yang menunjukkan lebih tinggi dia dari simpati. Empati ada tindakan, gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke soalnya. Apa sih yang terbaik? Ada tetangga yang tidak bisa makan ikan kerapu tuh. Yang A menanyakan dengan detail sebab tidak diperbolehkannya makan ikan kerapu. Dia nanya lagi, padahal tetangganya tidak bisa makan ikan kerapu. Menunjukkan dia tidak memiliki apa namanya, empati tadi ya, tidak memiliki empati. Yang B tidak berniat menimbulkan perselisihan. Ya, ini juga salah kan? Ini salah, tidak mengundang dia karena takut ada permasalahan. Yang C tetap mengundangnya, ya, tetap mengundangnya dan menyiapkan masakan lain yang juga menggunakan ikan lain. Jadi dia menggunakan ikan lain yang bukan kerapu kan, supaya apa, tetangganya bisa makan juga. Maka ini masuk list kita yang benar ya. Kenapa? Karena dia menunjukkan ada empati tadi. Yang D tetap mengundangnya dan memberikan kebebasan untuk mau atau tidak mau hadir. Ini ada empati, tapi ada kata tidak mau hadir. Jadi teman-teman, ini ya, lagi-lagi aku ingatkan, soal TKP itu ada yang di awal saja dia narasi positif, tapi di ujung jawaban itu jadi negatif dia karena ada kalimat menjebak tadi yang saya ingatkan di awal. Ya, jadi jangan hanya membaca soal opsi TKP itu di awal ini gitu. Jangan baca di awal saja, baca dia sampai akhir. Karena yang kayak gini-gini ini dia yang bisa menjebak di jawaban terakhir ini, gitu ya. Jadi perhatikan itu teman-teman ya. Yang meminta ketua RT membujuknya datang ke acara perjamuan Anda nih, membujuknya melibatkan pihak ketiga. Kalau melibatkan pihak ketiga, aku ingatkan nih, ini melibatkan pihak ketiga nih RT. Ini biasanya nilai 3 ini. Kenapa gitu Kak? Karena melibatkan pihak ketiga itu sama dengan mencari aman, atau seolah-olah dia berusaha padahal bukan usaha dia. Itu namanya cari aman. Kita akan bahas itu teman-teman, spesifik tentang TKP. Teman-teman boleh ikuti media sosial kita. Teman-teman yang persiapannya SKD CPNS 2026, Sekolah Kedinasan 2026 dan juga TKD Akmil, kita menyediakan kelas. Silahkan dilihat di media sosial kita untuk kelas dan paketan soalnya. Paketan kelasnya ada di brosur kita, teman-teman boleh kunjungi di sana ya. Maka yang E itu 3 pasti dia ya. Sementara yang nilai 5 mana Kak? Yang nilai 5 itu jelas adalah C kan. Sementara tetap mengundang boleh, tapi membiarkan aja mau hadir mau enggak ya gitu kan. Itu 4 gitu kan. Maka nilai yang benar adalah C. Kita mau mencari nilai yang benar teman-teman. Oke, maka jawaban yang benar adalah C. Itu adalah kata kunci yang harus teman-teman pahami tadi.
di materi sosial budaya, dan harus teman-teman gunakan mengerjakan soal ini nih. Ya kan? Ini juga TKP Sekolah Kedinasan 2025, teman-teman harus gunakan untuk menjawab ini. Teman-teman lagi-lagi boleh jawab soal ini, berikan di kolom komentar media sosial kita kira-kira apa jawabannya. Nanti kita akan koreksi sama-sama tuh ya. Tadi sudah aku kasih contoh. Ini aja kata kunci yang harus teman-teman gunakan untuk menjawab soal ini. Coba kita baca. Dalam sebuah proyek dilaksanakan di lapangan, tim Anda memiliki jadwal setiap hari bekerja dalam waktu hanya 1 bulan dalam pelaksanaan proyek. Anda berperan sebagai ketua tim yang memiliki berbagai anggota dari latar belakang agama yang berbeda. Ada 2 orang dari anggota dalam tim yang meminta waktu diberikan waktu ibadah selama sekitar 2 jam. Tindakan yang akan Anda lakukan. Oke, skip videonya, kasih jawabannya di kolom komentar. Oke teman-teman, kita tunggu jawabannya ya. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan, jika demikian bagaimana sih tips untuk mengerjakan soal TKP? Nah, jadi aku bagikan nih tipsnya. Aku nggak pelit untuk tips ya. Jadi kita selalu sediakan tips di setiap konten edukasi kita. Jadi tipsnya adalah pilih jawaban yang sudah ada tindakan positif. Ini ya kata kuncinya. Actionnya, ada action dan itu positif. Jangan kebalikannya, ada nanti opsi itu atau pilihan itu, ada tindakan di ujungnya jadi negatif. Justru kita harus memilih tindakan yang positif. Oleh karena itu, pilihlah jawaban yang paling baik. Oke, memprioritaskan orang yang membutuhkan. Jadi ada juga nanti soal TKP itu kamu sedang ada di halte, lalu ada ibu hamil datang, apa yang harus kamu lakukan? Itu kan memprioritaskan orang yang membutuhkan bantuan, kita prioritaskan dulu. Pilih jawaban yang solutif. Solutif itu artinya dapat memecahkan masalah tuh. Solutif itu adalah solusi alternatif, solusi terbaik yang mampu memecahkan masalah. Ini aja teman-teman gunakan untuk menyelesaikan soal TKP. Target teman-teman untuk TKP itu harus bisa berapa coba? 200 ya kan? Harus dapat nih 200 TKP kalian. Minimal ya. Jadi itu harus teman-teman pelajari, ini tips yang harus teman-teman gunakan gitu ya. Lagi-lagi aku ingatkan kepada teman-teman yang mau kelas fleksibel dibimbing oleh mentor yang berpengalaman, silakan DM kita, silakan hubungi kita. Dan kalau mau belajar online di rumah dimanapun, kita tetap fleksibel, ada brosurnya di media sosial kita. Silakan catat konten-konten edukasi dari kita, jangan lupa subscribe dan bagikan kepada rekanan kalian, saudara yang berjuang untuk SKD tahun 2025. Itu dia teman-teman, semoga kita tetap semangat dan sehat. Sampai ketemu di konten edukasi kita berikutnya. Salam cendekia.